BP, Ya. saya ingat desainer terkenal Kenzo pernah membuat perfume yang terinspirasi dari paper flower. Warnanya merah. Jadi kalau pergi ke Eropa gitu ya, yang saya tahu itu di padang-padang luas gitu banyak sekali bunga-bunga merah itu, merah mendekati orange. Familiar nggak sih? Familiar. Ya kan ya. Terus nggak ada baunya. Poppy bunganya. Iya, poppy, Iya. betul. Nggak ada baunya. Iya. Tapi si Kenzo ini kemudian terinspirasi dari this poppy paper flower ini untuk menciptakan aroma. Dan banyak sekali desainer-desainer yang terinspirasi oleh kecantikan bunga. Dan kamu salah satunya adalah membuat Jewel by BP atau BP Atelier, di mana kamu meng-upcycle barang-barang plastik yang sudah tidak digunakan kemudian dikembangkan. Saya pengen tahu nih ya, karena kan saya udah lihat karya-karya kamu tuh fantastis, keren Makasih, banget. makasih. Itu kenapa sih bunga yang kamu pilih? Kalau bunga yang dipilih tuh emang saya juga kemarin baru mikir ya. Sampai mau kesini tuh kayaknya kenapa ya bunga gitu, baru mikir juga ya. Kayaknya kalau bunga itu kayak natural likeness, kayaknya emang suka aja, begitu lihat suka. Kalau dijelasin kenapa mungkin bisa kita bilang karena suka warnanya, suka itu, tapi kayaknya lebih dari itu, emang suka aja kayak natural likeness. Lebih dari suka, bahkan lebih dari mungkin obsesi kali kalau bunga. Bahkan kalau dari awal bikin Jewel itu harus bunga sih. Jadi kan sempat ada ide awal ingin membuat Jewel, jadi pengen bikin perhiasan gitu. Tapi dari awal tuh emang perhiasannya bentuknya harus bunga sih. Jadi ngebayangin kalau apalagi kalau dibikin dari bahan upcycle gitu ya. Jadi kayak coba kalau ada perhiasan bunga bahannya yang dari limbah atau apa, dan dari situ sih startnya. Tapi jadi dari awal tapi emang harus bunga. Jadi emang sesuka itu. Kalau ditanya kenapa mungkin nggak tahu juga ya kenapa. Jadi emang suka banget aja. Apakah juga kecintaan dan kesukaan yang obsesif terhadap bunga juga ada di dalam sekeliling lingkungan kamu? Maksudnya kalau orang udah obsesif kan maunya juga di lingkungan terdekat menanam bunga, bisa melihat dan lain-lain. Apakah gitu juga? Enggak juga ya. Kayaknya bunganya justru cuman di sini aja. Saya tuh kayak tanaman asli gitu nggak terlalu. Oh ya? Kayaknya justru lebih yang lebih suka, atau bahkan mereka juga lebih nurut sama saya kalau dia tuh yang bahannya tuh ya upcycle. Kalau yang bunga yang tanaman gitu nggak telaten. Yang kalau lihat aja sih suka, tapi kalau harus pelihara tanaman gitu enggak sih. Enggak. Jadi tangannya nggak dingin gitu. Enggak kalau buat tanaman asli. Panas, kata orang. Iya. Terus kalau bunga tuh ya misalnya lihat koleksi orang gitu, atau ke rumah, biasanya rumah eyang atau apa yang suka punya bunga banyak gitu, cuma seneng ngeliatin aja sih. Walaupun bisa lama liatin, tapi kalau untuk piara sendiri sih enggak. Oke. Dan terima kasih loh kamu traveling jauh-jauh dari Bandung hanya untuk memenuhi undangan kami ngobrol-ngobrol. Saya yang seneng diundang. Oke. Boleh ceritain tentang BP Atelier? Sudah berapa lama? Oke, BP Atelier itu sebenarnya studio aja sih. Jadi studio tempat berkarya tapi dinamain nama sendiri. Kayaknya itu seniman biasa ya gituin siapa namanya, siapa studio gitu. Atelier itu kan dia studio sama aja. Jadi kayak ya udah BP Atelier, di situ tempat berkarya, tempat berkreasi, tempat bermain ya, nyoba-nyoba ide baru apa segala macem. Yang tapi kemudian dibikin kayak ada anaknya gitu. Jadi kayak ada Jewel, ada Blossom. Awalnya justru sebenarnya dulu awal bikin bunga kertas. Bunga kertas itu awalnya juga dari waktu kuliah, ada satu karya tugas akhir gitu yang kebetulan jadi sering dipakai untuk event atau dekorasi gitu. Awalnya situ, jadi itu bikin bunga-bunga besar dari kertas gitu. Terus habis itu kepikiran ingin punya yang lebih compact, pengen punya yang lebih daily basis dikerjain. Kalau itu kan nunggu event kadang-kadang nggak tentu. Jadi kalau yang lebih kecil apa ya, nggak pikiran untuk bikin jewelry gitu. Dan itu trial and error, nyobain sampai akhirnya 2019 ada Jewel, dan yang bunga kertas jadi Blossom, yang perhiasan namanya jadi Jewel gitu. Jadi
Baru 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun ya? 5 tahun? Kalau Jual ya dari 5 tahun 2019, tapi kalau yang dari BP Atelier sendiri dari 2011 kayaknya. Wow. 2012 apa? Habis. Oke. Kan tidak mudah ya meniti sebuah proses. Oke, kita punya sesuatu yang membuat kita kegilaan. Ada obsesi yang besar gitu ya, meletup-letup dalam diri kita. Tapi kan obsesi saja tidak cukup ya. Betul. Ceritain dong prosesnya. 13 tahun, kemudian bikin brand. Sampai di titik ini, kemudian karya kamu itu digunakan oleh banyak orang-orang hebat, para penampil entertainer di panggung-panggung besar gitu. Kalau itu pertama juga nggak lepas dari faktor luck ya, atau sesuatu yang di luar diri sebenarnya. Kayaknya nggak cuman gara-gara usaha sendiri juga, itu kan kayak kebetulan. Ini banyak banget sih sebenarnya kayak yang seakan kebetulan gitu ya. Tiba-tiba ada yang misalnya pesan atau apa tuh, kadang-kadang WhatsApp misalnya gitu, nggak tahu orangnya siapa gitu, jadi kita cuma ngeladenin aja kan. Dia bahkan WhatsApp tuh kadang-kadang namanya cuman inisial gitu ya, tapi begitu udah jadi dikirim semuanya, ternyata yang pakai si ini, terus temannya tertarik gitu-gitu sih. Jadi tuh kayak nggak lepas dari orang-orang yang mendukung, yang beli, yang pesan segala macam itu sih di situ. Kalau proses tadi ngomongin proses ya, kan sudah 11 tahun ya establish brand ini, sudah establish 11 tahun. Di tahun keberapa obsesi itu kemudian membuahkan sedikit harapan? Banyak orang kan berhenti di tengah jalan ya. Udah obsesif kemudian give up. Iya. Justru sebenarnya ngalir aja sih, sebenarnya nggak ada yang ada sih kayak tantangan, tapi kayaknya jalannya kayak ada aja ya so far gitu. Jadi yang nggak ada, paling waktu pandemi sempat ada lumayan, tapi justru yang waktu pandemi itu justru yang lebih jalan adalah Jual. Jadi di saat kan awalnya kalau yang si Bunga Kertas itu untuk event gitu-gitu, nah itu udah benar-benar stop. Tapi kalau yang Jual tuh masih ternyata kayak orang walaupun misalnya nikah yang kecil-kecilan, tapi kan tetap masih perlu aksesoris atau apa, jadi masih ada yang pesen. Terus masih ada kayak ngirim gift ke orang, itu tuh justru Jual, walaupun nggak banyak tapi nggak nol banget gitu. Di tahun keberapa kamu merasakan bahwa ini ada gayung bersambut dari meniti 11 tahun ya? Kalau dari awal, justru awalnya sebenarnya udah ada duluan ya. Jadi ketika bikin si Bunga Kertas itu, terus ada teman aku yang tertarik untuk bikin dekorasi pernikahannya waktu itu, pakai si karya dari Tugas Akhir itu gitu. Gimana kalau dipasang di pernikahan, terus dari situ ada orang lagi gitu. Jadi word of mouth marketing jalan dan sangat berdampak. Iya. Sangat. Kemudian dari kertas, tadi kamu udah ceritakan dari kertas kemudian melihat barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi ya, barang-barang plastik. Akhirnya jadilah nih si BP Atelier atau Jual BP Atelier. Tapi ketika berproses gitu ya, kan berbeda ya bahan kertas dan bahan plastik, apalagi ini daur ulang gitu. Ceritain dong prosesnya. Kalau misalnya tentang si daur ulang itu sebenarnya masih dalam satu konsep yang sama dari waktu Tugas Akhir itu. Jadi waktu Tugas Akhir itu sebenarnya pertama kali kayaknya bikin karya dan kayak menyelam ke diri gitu. Jadi kayak itu tuh pertama kali ngerasain mencari sesuatu tuh ke dalam, dari situ dibawa keluar lewat karya. Dan saat itu konsepnya adalah escapism, sesuatu yang keluar dari satu realita ke realita lain. Itu kalau diceritain ini satu chapter lagi, tapi intinya kalau dari materialnya saat itu adalah kita mengangkat sesuatu yang biasa dilupain orang menjadi sesuatu yang lain. Dan saat itu masih pakai kertas dulu. Kertas kan juga sesuatu yang dianggap remeh, hanya ada di mana-mana dan orang nggak nganggap itu spesial. Tapi ketika dibikin jadi sesuatu tuh jadi sesuatu yang berbeda. Waktu bikin Jual tuh juga konsepnya kurang lebih mirip, tapi dengan bahan yang berbeda, yaitu botol plastik. Dan span-nya tuh juga jauh dari botol plastik menjadi bunganya tuh dibikin se-ekstrim mungkin. Se-ekstrim mungkin maksudnya? Karena sebenarnya kalau
bunga dari botol plastik itu bukan sesuatu yang baru ya. Jadi betul. Udah pernah lihat bahkan waktu masih kuliah pun pernah lihat kayak orang bikin aksesoris atau hiasan interior dari botol plastik gitu. Tapi pengennya tuh dari sesuatu yang dibuang, hasilnya tuh stretchnya tuh panjang gitu. Jadi kayak hasilnya bunganya tuh realistis dan pengennya anatomically correct gitu. Jadi kayak anatomically correct. Iya. Jadi bunga tuh kan ada ininya, ada putiknya, ada mahkotanya, ada stamennya gitu. Jadi itu pengennya di recreate, dijual gitu. Kamu mempelajari karakteristik bunga dong berarti. Iya. Sampai sedetail itu. Iya. Tapi nggak untuk piara. Tapi bukan untuk taruh di rumah ya. Tapi di meja kerja kamu nggak ada bunga? Ada bunga. Kalau bunga fresh kadang-kadang beli bunga potong. Tapi bunga hidup tidak? Enggak. Kalau bunga potong suka banget sih. Bunga potong suka banget. Terus bunga favorit kamu apa? Kan bunga tuh karya yang luar biasa ya dari Tuhan. Betul. Dan bentuknya ya sama kayak lihat ikan di dasar laut lagi diving gitu. Betul. Paling suka anggrek ya. Anggrek? Iya. Kenapa? Karena pertama bentuknya tuh kan kayak alien ya, kayak aneh gitu, kayak nggak wajar gitu. Tiba-tiba ada yang nggak simetris, nggak simetrikal. Iya, nggak simetrik. Ada yang motifnya juga aneh gitu. Terus ditemuinnya juga di tempat-tempat yang aneh, misalnya di hutan. Dan kalau anggrek tuh dia tuh nggak hanya grow ya kayaknya, dia tuh survive. Karena anggrek itu tuh bunga yang nggak gampang tumbuhnya. Jadi dia tuh environment-nya harus tepat. Jadi ada yang kalau piara anggrek pasti tahu, jadi kayak bahkan anginnya ngaruh, airnya ngaruh, segala macamnya ngaruh. Dia tuh susah untuk tumbuh, nggak kayak bunga rumput yang di trotoar aja dia bisa tumbuh. Belum medianya juga ya. Tapi si anggrek itu sesusah itu, tapi dia survive. Sementara dia udah ada dari zaman dinosaurus itu. Ada di bumi ini. Jadi kayak sesusah itu tapi dia bisa hidup sampai sekarang, itu dia survive banget sih. Dan selain bentuknya yang bagus ya, tapi juga si cerita di balik orchid ini juga luar biasa sih. Kamu nggak sampai menjelajah, mengetahui dan menyelami proses sampai ke hutan lihat anggrek gitu? Belum. Nggak se-ekstrim itu ya. Paling ke ini Marina Gardens by the Bay. Oh iya. Itu banyak, udah cukup kali ya. Udah cukup. Oke. Kan kalau saya nggak tahu ya apakah kamu dalam proses ini kamu tahu bahwa kamu akan sampai di level ini. Saya rasa kayaknya yang saya tahu banyak orang-orang keren di dunia ini juga nggak akan pernah tahu journey-nya tuh dilihat orang dan diapresiasi orang seperti apa gitu. Apa yang ada dalam kepala kamu begitu kamu meniti sebuah proses? Jalanin aja ya. Pertama, jalanin aja dulu. Ada arahnya gitu ya kurang lebih, tapi itu juga bukan yang saklek harus gitu. Jadi kita ngikutin hidup membawa aja ya. Sambil di situ kita explore. Kalau dalam satu hari, berapa lama kamu menghabiskan waktu ngutak-ngutik dari sketch, kemudian melihat material dan mengolahnya dan kemudian mengkreasikannya? Bisa lama banget sih, bisa. Apalagi kalau ditambah ada deadline itu bisa 12 jam kadang ada. Oh ya? Iya, ada. Untuk satu piece? Enggak, untuk berapa piece? Untuk satu project gitu. Oke. Karena kan udah harus selesai kapan gitu, jadi harus dikerjain. Itu kayak setiap hari gitu? Kamu ada di dalam studio kamu? Almost. Oh ya? Tapi nggak tiap hari 12 jam sih. Ada juga yang sebentar ya? Sebentar untuk nyoba ya. Jadi yang tadi kamu bilang obsesi, obses itu yang mendorong kamu terus menerus untuk kayak ada urge untuk urge sih, makanya kita kayak pengen aja ini, kayaknya selalu kepikiran untuk pengen nyoba gitu. Jadi kayak ada ide itu kayaknya bisa ya diginiin gitu, coba gitu. Ceritain dong proses kalau diizinkan ya untuk kan ini kan ngebongkar dapur sebenarnya ya. Oke, ceritain misalnya ini ada material plastik, botol-botol plastik. Terus gimana sih dari awal kamu melihat itu gitu? Ataukah kamu sudah berpikir untuk membuat sebuah gambarnya dulu, sketchnya, baru kemudian kamu lihat materialnya, atau bagaimana untuk proses bikin kreatifnya? suatu piece misalnya? Iya, satu piece. Kalau pesanannya jual udah pasti berarti dari bahan botol plastik. Iya.
Tapi kalau misalnya custom piece gitu biasanya ngobrol sama kliennya maunya seperti apa. Bisa dari bunga favoritnya, bisa dari nantinya mau pakainya gimana gitu-gitu. Terus kita buatin sketch. Terus ya udah nanti situ juga bisa ada feedback bikin. Tapi kalau misalnya kita bikin koleksi yang bukan custom, itu bisa lebih berimajinasi, lebih bebas gitu. Tapi kalau jual sih harus tetap pakai botol plastik, walaupun ditambah dengan material lain, tapi mainnya tuh terutama untuk si kelopak-kelopaknya yang dibentuk dan dilukis itu tetap botol plastik sih. Dan dalam membuat production ini per item itu kamu mengerjakannya sendiri atau sekarang udah punya tim yang banyak gitu? Ada tim. Makin kesini udah bisa membuat kayak semacam modul atau di formula supaya bisa lebih diduplikasi. Tapi tetap masih sampai saat ini masih dilihat sendiri gitu, masih harus dikontrol, dilihat. Oke. Ada banyak sekali project, big events, banyak weddings. Sekali sih enggak ya, tapi lumayan ada. Pernikahan kan sampai selalu ada yang bikin custom. Ada musim-musimnya lagi. Ada nggak yang ekstravagan yang kayak wah gila gue ternyata bisa bikin ini loh gitu? Hampir tiap kali ada ya, walaupun nggak selalu harus ekstravagan, bahkan ada yang kecil tapi simple tapi kayak wow ini bagus juga ya gitu. Bawa nggak sih? Ada bawa? Tapi, ada ya, tapi yang koleksi ready to wear-nya. Ready to wear? Ya, yang koleksi baru. Oke. Coba, saya udah lihat sih, tapi kan belum lihat aslinya. Ini koleksi terbaru, judul koleksinya See Through. See Through. Jadi koleksi yang kebanyakan tuh transparan. Boleh? Kayak ada magnetnya ya? Iya, yang nempel di dalam box. Ya, di dalam box. Jadi dia nggak loncat-loncat, nggak pindah-pindah. Ini sampai boxnya didesain memang untuk khusus untuk ini. Kemana nih kameranya? Sini? Jangan lihat jempol gue ya. Jangan lihat jari saya. Lihat bunganya. Udah Cis? Yang ini yang necklace. Tuh saya sedang mengagumi ini. Boleh. Ini dari botol plastik? Iya. Botol apa? Botol, boleh sebut merek nggak? Gitu? Boleh dong. Coca-Cola. Yang berapa mili? Yang 1.500. Gede? 1,5 liter. Ini nggak seperti. Kalau yang ini dilapis lagi. Ini nggak seperti barang bekas itu loh. Iya. Dilapis, jadi double. Kalau yang ini di coating lagi, jadi ada resinnya kalau yang ini. Gila. Ada yang nggak di coating juga ada. Ini sih amazing. Terima kasih. Yang lihat Instagram kamu juga, gila, kok bisa gitu ya. Jadi dalam sebuah proses kreatif, apa sih resepi yang kamu jalanin sampai dia berwujud seperti ini gitu? Proses kreatif nyoba sih sebenarnya, nyoba. Try. Sampai nemu. Walaupun sebenarnya ini awal-awal kalau dilihat dari awal waktu kuliah bahkan ya, kan selalu pengen kayak punya suara sendiri, kayak pengen punya semacam ciri sendiri. Itu kan yang dari dulu selalu pengen punya gitu ya. Jadi gimana caranya, dan susah zaman dulu untuk punya itu. Waktu masih kuliah tuh susah. Jadi kayak nyoba bahkan awal-awal mungkin meniru dulu kali ya, dari yang kita suka, mencoba cari yang cocok. Jadi tapi nantinya diracik sendiri sampai akhirnya kayak oh ya kayaknya ini yang udah paling cocok untuk menyampaikan yang ada di dalam urge itu untuk keluar gitu. Biasanya berarti kalau orang udah obses akan ada sesuatu yang kemudian mereka akan dapetin dari urge-nya mereka dong, dari pengalaman kamu. Emang ada kepuasan sih setiap kali bikin. Jadi dalam bikin ini tuh juga kepuasan itu tuh juga salah satu yang penting ya. Jadi kayak udah nyoba ini dan jadi itu ada kayak satu yang ya puas gitu. Kalau dalam proses sempat merasa frustasi nggak ketika kita sudah memiliki obsesi?
dari pengalaman? Ada juga ya. Jadi kayak misalnya nggak sesuai sama apa yang direncanain atau yang udah dicoba ternyata kurang berhasil. Ya pasti ada sih. Gimana kamu mengatasi situasi itu? Mungkin Berhenti dulu. break dulu biasanya. Break dulu, ngerjain yang lain dulu apa gitu. Nanti balik lagi ke situ biasanya lebih fresh lagi. Bisa jadi itu juga karena udah terlalu deket, jadi kayak udah terlalu penuh. Kayak kalau lihat ini, kalau di sini kan semuanya jadi kayak silver semua, tapi kalau misalnya dijauhin kita ternyata nggak sesilver itu. Oke, saya mau lihat yang satu lagi, boleh? Pak? Bisa tutup ya? Ya. Yang ini terinspirasi bunga skeleton flower yang warnanya putih, tapi kalau kena hujan dia jadi transparan. Ini dari botol apa? Botol plastik. Maksudnya sama kayak botol yang tadi? Sama, kayaknya ini lebih tebel deh. Yang ini kayaknya yang galon itu. Oh, oke. Awalnya kamu yang bikin sendiri? Maksudnya karena belum ada siapa-siapa? Iya, bikin sendiri. Jadi mekanik juga sebenarnya ya? Iya. Ini kan pekerjaan technical gitu, bukan cuma desain kan? Iya. Jadi sebenarnya ini kayak multidisipliner tapi digabungin jadi satu. Ini bahkan boxnya saya bikin sendiri. Desain di komputer, nanti dibikin ke polanya segala macamnya, nyoba. Bahkan ini magnetiknya ini juga magnetiknya tuh nggak niru dari mana-mana sih kayaknya. Cuma kepikiran kalau kayaknya bagus juga kalau dia tuh nempel ke situ gitu. Very brilliant. Kalau sekarang udah merasa puas belum? Kemarin mungkin udah. Oh iya. 1 sampai 10 berapa skornya, Pak? Bagus banget. 7,5 kali ya? 7,5. 7,5. Masih bisa, ada yang bisa diperjuangkan lagi. Masih ada space untuk coba lebih. Dalam satu hari berapa banyak barang-barang bekas ini kamu kumpulin dan gimana caranya kamu bisa collect atau mengumpulkan ya barang-barang ini semua? Nah, kalau untuk itu sebenarnya baru dari lingkungan rumah aja sih. Jadi sisa-sisa pakai rumah sendiri. Jadi belum ngambil, karena kan ini juga kan kecil-kecil, bukan sesuatu yang besar. Mungkin kalau besar perlu deh. Kalau kecil-kecil sih dari lingkungan rumah sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau lo ngeliat barang plastik lo nafsu dong? Hah? Ini jangan dibuang gitu. Apalagi kalau yang itunya agak beda gitu. Kan ada yang botolnya bahannya agak beda tuh, kayak ini bagus sih, simpan dulu. Menurut kamu ya, dari 11 tahun berkarya meniti proses, kebanggaan seperti apa? Di luar kebanggaan yang berhubungan dengan psikologis ya, tapi penghargaan dalam bentuk reward. Apa sih yang menurut kamu the highest appreciation yang diberikan publik terhadap kamu? Appreciation sebenarnya cukup dari bisa hidup dari karya tuh untuk sementara itu buat saya sih udah cukup highest appreciation ya so far. Karena kalau orang kerja dari, kan termasuk kayak dari passion ya. Iya. Dan mungkin itu yang paling sulit kalau kerjain passion, nggak selalu bisa support. Tapi kalau sampai di titik kita bisa hidup dari situ, dan itu kan berarti ada orang yang beli, ada orang yang promote ke temennya, ada apa, itu tuh udah highest appreciation sih. Tentu dalam proses itu stres juga ya, karena ada ekspektasi dari klien kan, apalagi dipakai bintang-bintang terkenal gitu. Bagaimana kamu dealing dengan ekspektasi? Expectation, ya harus jelas dari pertama bikin, jadi kayak ngasih ya sesuai aja sih, ada tahap-tahapnya. Kalau ada yang kurang boleh diomongin, ada yang apa, jadi tahap-tahapnya jelas. Jadi kayaknya untuk meminimalisir nggak cocok atau kekurang apa di situ dikomunikasiin. Oke. Karena kan pasti semua bisa diberesin dengan proses dan dikomunikasikan dengan baik. Betul. Semuanya sih akan muncul juga hasilnya yang betul. Kedua belah pihak itu antara creator dan juga customer ya. Terus ketika kamu off dari kegiatan-kegiatan ini,
Apa yang kamu lakukan in your daily basis? Tidur. Tidur. Pasti tidur dulu. Terus ada hobi suka main, koleksi mainan vintage. Jadi itu juga lumayan suka banget sih ngumpulin mainan-mainan vintage yang Jadul. Itu 90s kid banget. 90s kid. Jadi suka hal-hal yang bau 90s, suka koleksi mainan. Itu sih kayaknya yang paling bikin happy selain bikin karya. Masih banyak ambisi dong yang belum tercapai. Ambisi nggak juga ya, kayaknya udah lebih. Oh ya. Jadi lebih kayak ngikutin aja gitu. Jadi nggak terlalu harus apa gitu. Justru semakin ngerasanya sih akhirnya justru semakin kayak dilepas justru datang gitu. Dilepas justru datang. Jadi nggak terlalu harus ini harus itu, jadi pretentious gitu kayak nggak. Jadi justru lebih ya udah ngalir aja, ngalir tapi tetap dengan arah ya gitu. Iya. Bukan ngalir yang hanya lepas gitu. Sekarang ceritain dong, how many team you have in this atelier? On and off sebenarnya, ada yang bagian kadang dipanggil untuk kerjain apa gitu, mungkin 3-4 orang. Oke. Terus pasti juga banyak dong klien-klien yang approach kamu untuk membuat this small medium enterprise menjadi besar gitu. Kayaknya belum banyak juga ya. Okay. Belum banyak, tapi juga nggak tahu ya, sampai saat ini belum kepikiran untuk jadi besar juga ya. Oh ya. I'd rather keep it rather small. Oh ya. Wah kan kalau orang tuh udah kepuasannya udah terpenuhi dan melihat karya yang dilakukan tadi, urge akhirnya bisa direalisasikan dalam bentuk sebuah wujud. Kan manusia kan punya sifat greedy. Iya. Pengen lagi ya. Greedy itu bisa konteksnya pasti negatif, tapi kalau kita masuk ke dalam diri kan, tadi saya ngobrol sama kamu tuh semuanya tuh lebih reflektif ya. Yang kamu omongin tuh lebih reflektif. Kayak pertanyaan terakhir saya tanya, the highest appreciation kamu ngomong adalah ya dalam diri, nggak saya berpikir bahwa kamu akan cerita, oh bangga dipakai si A, bangga dipakai si B, tapi itu nggak keluar dari mulut kamu gitu. Iya bisa jadi ya reflektif. Walaupun never say never ya. Mungkin kalau ada yang sesuai, kalau jadi gedenya gimana. Tapi kalau untuk sekarang masih pengen bikin ini nggak terlalu besar, tapi sweet tapi satisfying. Kayak gini-gini kamu pikirin dari awal nggak sih, Pe? Enggak sih. Enggak. Agak ngalir aja. Ngalir. Kalau misalnya mau bikin yang gede mungkin yang lain ya. Tapi kalau jual ini kayaknya kalau dibikin gede mungkin dia akan justru terlalu mass. Iya. Hilang apanya? Hilang, ada sesuatu yang hilang, ada kayak magicnya atau apa gitu. Kayak kalau terlalu besar ya. Karena jadi ada touch yang pasti kan kalau dibikin besar harus ada, dikerjainnya juga pasti berbeda. Jadi ada obsesi, ada proses, ada ketenangan, dan jangan ambisius. Ambisi boleh-boleh aja ya, tapi ambisius yang terlalu itu mungkin nggak usah kali ya. Tapi ya kalau jual segini aja. Kalau mau bikin yang besar mungkin ya dari yang project baru atau apa bisa jadi. Tapi untuk saat ini belum kepikiran juga sih. Kalau dalam satu hari berapa banyak kamu bisa menyelesaikan piece of art ini? Tergantung difficultiesnya. Kalau dia kompleks pasti dia butuh waktu lebih lama. Kompleks tuh yang kayak apa, Pak? Yang biasanya tuh yang bentuknya orchid, yang anggrek yang mixed material. Iya, jadi ada ditambah kayak ada silvernya. Itu juga silver kita bikin di studio sendiri. Tambah silver, ditambah. Maksudnya dari awal? Manasin sendiri. Manasin, iya. Ngebakar. Oh ya. Untuk dipasang di si bunga itu. Terus biasanya lama juga tuh yang dilukis. Jadi kan kalau yang pinggirnya ada spot-spotnya. Orchid suka ada yang ada itu. Ada motifnya, ada pattern. Itu harus dilukis. Yang dilukis tangan itu pasti lebih lama. Jadi syarat untuk bisa mewujudkan sebuah obsesi menjadi sebuah hasil karya, apa yang kamu pegang erat-erat? Endurance kayaknya. Endurance. Untuk terus jadi nggak gampang patah gitu. Terus coba lagi.
Kan terlihat sekali ya bahwa kamu adalah orang yang mencintai ketenangan dan kedamaian. Gitu gak sih? Apa salah gue? Nggak tahu ya, mungkin kan ngeliat orang lain Iya. ya. Tapi more to introvert person. Makanya sebenarnya datang ke sini itu tentang Masa? karena tiba-tiba podcast. Ini belum pernah ya diajak Belum pernah. podcast. Oh ya? Baru pertama. Yes. Oh ya, oke. Jadi waktu kami tim bilang hubungin kamu, Iya. Terus Ya gimana? udah. Ya biasa aja, pasti kayak ya udah kita coba gitu. Terus yang ngajak juga kan hostnya ini kayaknya udah legend jadi kita coba. Masih proses juga. Oke. Jadi ketahanan itu ya yang jadi modal kamu. Tapi kan kalau kita ngomongin hasil karya kan nggak bisa lepas juga dengan imajinasi ya. Dan menurut saya karya-karya besar itu lahir dari otak kanan, dari imajinasi yang besar gitu. Nah, kebayang nggak bahwa akan sampai di titik ini? Kebayang untuk persis kayak gini sih enggak ya, nggak pernah. Enggak. Tapi kalau pengen punya suara sendiri emang dari dulu ingin punya ya. Kayak pengen sesuatu yang otentik, yang dikerjain dengan proses sampai akhirnya dapat, itu emang itu pengen dari dulu. Pengen dapat. Oke. Jadi mau punya suara sendiri. Itu yang urge yang kamu bilang ya. Dan di titik sekarang ya kan tadi kamu bilang ya kamu udah happy. Udah accomplish. Ya kan ya? Terus banyak sekali imajinasi yang bisa kita tumbuhkan dengan melihat keluaran sana. Siapa sih atau apa saja referensi kamu? Karena ini kan ada beauty dan juga ada technical aspect. Iya. It's such a complicated process menurut saya. Kalau beauty-nya, kalau yang technical sebenarnya juga nggak tahu ya dari mana ya. Mungkin technical ini banyak dipelajari waktu kecil tuh, suka main-mainan. Dulu tuh suka banget mainan Polly Pocket. Nah, yang vintage tuh yang kayak kecil, yang bisa ada orangnya miniatur. Itu cukup, menurut saya itu kecil tapi itu cukup technical ya. Walaupun dia kan dibilangnya dia girls toy sebenarnya, tapi dia sangat sekecil itu tapi bisa masuk ini, bisa di dalam ada pintunya, ada apanya gitu. Nah itu zaman dulu kayak suka ngulik-ngulik itu ya. Sama dulu main Lego juga lumayan. Jadi kayak technical itu. Tapi kalau inspirasi itu yang tau dari fashion magazine, haute couture gitu suka banget sih zaman dulu. Kayak nontonin orang bikin baju yang kompleks gitu. Terus pengalaman fashion yang lumayan nempel tuh karena dulu waktu teenager tuh kan tahun 2000-an tuh ada John Galliano dulu untuk Dior tuh sangat nempel sih. Kenapa suka? Apa yang kamu suka dari Galliano? Karena sangat dreamy, jadi kayak ngebawa ke suatu tempat lain gitu. Untuk beberapa saat kita bikin kayak fantasy. Iya, bikin mimpi gitu. Dan kebetulan juga di Dior itu mungkin sampai sekarang ada desainer jewelry-nya namanya Victor de Castellan. Itu dia bikin dulu dia sampai sekarang juga suka bikin perhiasan bunga. Itu yang pertama kali juga bikin wow gitu, kayak wow, ada dulu koleksi namanya Mili Carnivora gitu. Dia bentuk-bentuk bunga yang kayak pemakan daging itu dengan warna yang sangat bikin imajinasi itu nyala gitu kayak di situ. Jadi kamu nggak pernah kursus, nggak pernah apa gitu? Atau juga? Enggak, berbasis dari kuliah, karena kuliah dulu kuliahnya kan seni patung. Jadi dari material pagi itu pelajari di situ. Tapi kalau untuk bikin ini emang otodidak. Nggak ada otodidak. Enggak. Ini nyoba sendiri tuh, benar-benar nyoba dari sempat forum ke forum gitu di internet tuh banyak, kayak ada forum terutama forum Gundam plastik model. Jadi yang suka atau bikin perahu-perahu yang apa kayak Tamiya gitu yang dirakit terus diwarnain. Belajar dari situ, ada dari situ, terus digabung sama teknik jewelry. Jadi berbagai macam disiplin dan inspirasi dari luar yang kamu lihat dan kamu observasi itu yang kemudian menjadi sebuah karya ini gitu. Dituangin di sini. Wow. Kalau ngomongin soal ngelihat 5 tahun ke depan tentang kamu,
Udah ada proyeksi itu belum sih? 5 tahun kayaknya masih ngembangin ini, tapi lebih lagi. Jadi kayaknya ini sekarang kayaknya mau ada proses mentoring, jadi ini kayak masuk satu award. Jadi dari situ congratulations. Terima kasih. Jadi dari situ kayaknya mungkin ada feedback dari orang-orang yang berpengalaman. Dari situ mau coba lihat juga sih. Jadi ketika seseorang sudah obsesif, kemudian dia passionate about, dan dia tadi kamu bilang resilience ya, punya ketahanan untuk terus berjalan gitu. Kalau nggak ngelihat keluar, apakah seseorang bisa juga mendapatkan hasil yang bagus? Maksudnya cuma ngelihat dari dalam ya, tanpa ngelihat referensi dari luar. Mungkin bisa ya. Justru sebenarnya kalau kita bikin sesuatu tuh jangan terlalu banyak lihat ke kiri ke kanan sih. Oh gitu? Iya, karena akan terlalu banyak distraction. Apalagi sekarang ya, dikit-dikit orang bikin nggak jadi ya boleh lihat-lihat, tapi ya, hanya sekedar oh ya ada yang jangan terlalu, pasti nggak akan selesai yang kita kerjain terlalu banyak lihat kiri kanan. Dan bagaimana kamu menghadapi komentar-komentar negatif ya? Atau sampai juga nggak di situasi kamu saat ini gitu? Karena kan ini is very exclusive, very niche ya, bisa dibilang ya. Komentar negatif yang sampai ke aku sih kayak belum pernah ada yang suka benar-benar yang itu. Tapi paling sekedar mungkin orang nggak suka atau bukan selera ya. Tapi kan itu emang art tuh sangat subjektif, jadi ya bebas-bebas aja. Biarin aja. Nggak terganggu juga. Nggak terganggu. Oke. Baik, Pak. Sekarang ini pertanyaan terakhir saya ya. Kamu bisa mengajak orang-orang dari apa yang sudah kamu lewatin dalam perjalanan kamu sehingga mereka bisa terinspirasi gitu. Lakuin yang kita bisa. Itu emang harus nyoba sih. Nyoba, try. Apakah itu works, apakah itu nggak works, harus dicoba. Karena kita biasanya tuh punya satu dorongan itu gitu di dalam yang bikin apa ya, kalau kita lakuin itu terus kita ngerasa ada sense of self gitu. Nah, itu bisa jadi itu yang sense of self ya. Dan kayak semacam orang tuh kan nggak ada yang sama gitu. Orang tuh beda-beda. Orang sekembar-kembarnya pun pasti nggak sama. Jadi orang tuh punya kayak semacam bibit yang, kalau pohon tuh bibit cemara jadi cemara, bibit tomat jadi tomat gitu ya. Jadi udah kalau misalnya jadi cemara jadilah cemara gitu, nggak usah pengen jadi yang lain gitu. Di situ dan nyoba itu biasanya seiring waktu itu akan nemu gitu. Thank you for sharing. Terima kasih sudah mengundang.